Di negeri yang berdiri atas nama kemerdekaan dan persatuan, darah anak muda kembali tumpah di jalanan. Afan Kurniawan, pemuda berusia 21 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, meninggal tragis setelah terlindas kendaraan lapis baja polisi di tengah demonstrasi besar yang mengguncang ibu kota. Ia bukan pejabat, bukan tokoh politik, bukan pula orator panggung aksi. Ia hanya bagian dari jutaan wajah muda yang berjuang untuk hidup sederhana di tengah tekanan ekonomi. Namun pada hari itu, tubuhnya terbaring di aspal, menjadi saksi bisu tentang betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. Kisah Afan bukan sekadar tragedi personal. Ia adalah refleksi dari hubungan yang semakin renggang antara rakyat dan institusi yang seharusnya hadir melindungi mereka. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah atau benar, tetapi mengapa tragedi seperti ini bisa terjadi di tengah janji demokrasi yang seharusnya memberi ruang aman bagi kebebasan rakyat. Demonstrasi besar pada akhir Agustus bukanlah peristiwa tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan yang dirasa timpang. Sementara anggota dewan menikmati tunjangan yang fantastis, rakyat kecil justru bergulat dengan biaya hidup yang kian menyesakkan. Dalam situasi tegang itu, aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar. Jalanan dipenuhi gas air mata, sirin, dan kendaraan lapis baja. Di tengah kerumunan itulah Afan menjadi korban. Tragedi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah negara masih memandang rakyat sebagai mitra dalam membangun atau justru sebagai ancaman yang harus dikendalikan? Sejarah Indonesia penuh dengan catatan kelam mengenai benturan antara rakyat dan aparat. Setiap kali, bangsa ini berjanji untuk belajar. Namun, kematian Afan seolah menunjukkan bahwa luka lama itu belum pernah benar-benar sembuh. Generasi Afan adalah generasi pasca reformasi. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi dijamin konstitusi. Ironisnya, di saat mereka mencoba menyalurkan suara, realitas di lapangan justru berbicara lain. Afan tidak hidup cukup lama untuk merasakan apakah janji demokrasi itu nyata. Dalam setiap demonstrasi besar, aparat selalu berada di garis depan. Mereka dituntut menjaga keamanan, tetapi juga mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Di titik ini dilema muncul. Bagaimana menjaga ketertiban tanpa mengorbankan nyawa? Tragedi Afan memperlihatkan bahwa dilema itu masih jauh dari terselesaikan. Kendaraan lapis baja seharusnya menjadi simbol pengendalian situasi ekstrem, bukan penyebab hilangnya nyawa warga sipil. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah protokol keamanan sudah cukup memberi ruang bagi keselamatan manusia di atas segalanya? Afan bukanlah sosok besar di mata negara, tetapi ia mewakili jutaan anak muda Indonesia. Mereka bekerja keras, kadang tanpa perlindungan sosial memadai, seringkali di jalanan yang penuh risiko. Kematian Afan mengguncang publik justru karena ia adalah wajah biasa. Ia bisa siapa saja, tetangga, teman, atau bahkan diri kita sendiri. Kehilangan seperti ini menegaskan bahwa yang rapuh bukan hanya tubuh Afan, tetapi juga rasa aman generasi muda di negeri yang mereka cintai. Setelah tragedi terjadi, narasi resmi seringkali terdengar seragam. Situasi keos, masa sulit dikendalikan, dan aparat bekerja sesuai prosedur. Namun, publik berhak bertanya, bagaimana prosedur itu dijalankan sehingga nyawa seorang pemuda melayang? Sebagian media menyorot kasus Afan, tetapi sebagian lain hanya menyinggung sepintas. Dalam era informasi yang serba cepat, ruang publik kadang justru dipenuhi wacana lain yang mengalihkan perhatian. Disinilah risiko terbesar muncul. Tragedi ini perlahan bisa dilupakan, padahal ia menyimpan pesan besar bagi bangsa. Presiden telah berjanji akan melakukan penyelidikan transparan. Janji itu penting, tetapi publik berharap lebih dari sekadar kata-kata. Keadilan harus hadir nyata melalui proses hukum yang bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Tanpa itu, tragedi ini akan hanya menjadi catatan tambahan dalam daftar panjang korban yang tak pernah mendapat keadilan tuntas. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya nyawa Afan, tetapi juga kepercayaan rakyat pada negara. Kematian Afan bukan sekadar berita di layar televisi. Ia adalah duka nyata bagi keluarga, sahabat, dan komunitas kecil yang mengenalnya. Bagi ibunya, Afan bukanlah korban kesekian, tetapi anak yang setiap hari pulang membawa cerita dan penghasilan.
Luka itu juga dirasakan jutaan orang yang melihat dirinya dalam sosok Afan. Ia adalah pengingat bahwa di tengah kehidupan yang serba sulit, keamanan dasar pun tidak selalu terjamin. Kemarahan publik bisa dibubarkan sesaat dengan gas air mata. Namun luka batin yang ditinggalkan tragedi semacam ini tak bisa dipadamkan begitu saja. Nama Afan akan terus bergema, entah di mural jalanan, di jagat maya, atau dalam ingatan kolektif generasi muda. Tragedi ini telah membuka mata banyak orang bahwa demokrasi bukan sekadar tentang pemilu 5 tahunan, tetapi juga tentang bagaimana negara memperlakukan warganya di jalan-jalan kota. Dalam kasus seperti ini, seringkali tanggung jawab berhenti di level teknis. Siapa sopir kendaraan, siapa komandan lapangan. Namun tragedi Afan menuntut refleksi yang lebih luas. Bagaimana kebijakan keamanan dirumuskan? Seberapa besar nilai kemanusiaan ditempatkan dalam setiap keputusan? Pertanyaan ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan agar tragedi serupa tidak terulang. Afan mungkin sudah tiada, tetapi kisahnya menyisakan pesan mendalam. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya soal gedung megah atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang bagaimana negara menjaga satu nyawa warganya. Setiap kehilangan seperti ini adalah alarm keras. Alarm bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk kelangsungan bangsa. Editorial ini bukan sekadar catatan duka, melainkan pengingat bahwa setiap nyawa rakyat adalah cermin dari martabat negara. Afan tidak boleh dilupakan. Ia harus dikenang sebagai simbol kepedihan rakyat kecil yang berharap dilindungi, namun justru kehilangan nyawanya di tengah hiruk-pikuk protes. Selama nama Afan masih disebut, selama kisahnya masih diingat, negara akan terus ditantang untuk membuktikan bahwa keadilan benar-benar hadir, bukan sekadar janji di atas kertas. Sejarah bangsa ini penuh luka yang belum tuntas. Dari tragedi masa lalu hingga kini, korban selalu meninggalkan pertanyaan yang menggantung. Apakah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau hanya membiarkan luka itu berulang dalam wajah berbeda? Afan sudah tiada, tetapi ingatan tentangnya akan tetap hidup. Ia meninggalkan pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan jujur oleh para pemimpin. Bagaimana negara menjaga warganya agar tidak ada lagi anak muda yang pulang dalam keadaan terbujur kaku dari jalanan yang seharusnya aman bagi semua?